Bapak Ganjar ya orang-orang terpilih karena mereka juga punya kemampuan yang dasar dan mereka punya pengalaman di partai, royal bermasyarakat, dia dekat dengan masyarakat kecil sehingga juga baik sekali. Pak Ganjar juga layak saja diusung sebagai calon presiden. Kemudian wakilnya juga demikian Pak Mahfud, sehingga seorang Bu Megawati memilih pada Bapak Mahfud juga tidak salah karena Pak Mahfud juga merupakan orang-orang yang pandai sekali dan mereka memiliki masa terbang bekerja cukup lama baik di bidang kenegaraan. Pak Mahfud juga memiliki dasar-dasar agama yang matang sehingga tentu kita juga yakin Pak Ganjar dan Pak Mahfud merupakan pengajuan dari Dewan atau dari PDI yang sebagai wakil-wakilnya yang diusung mewakili partai PDIP agar bisa menjadi calon presiden dan wakil presiden. Kemudian kita juga tidak ketinggalan daripada pengajuan yaitu dari Bapak Anies Baswedan bersama Bapak Muhaimin. Mereka juga pasangan-pasangan yang ideal karena Bapak Muhaimin dan Bapak Anies itu merupakan satu pasangan yang berasal dari agamis atau berasal dari agama. Mereka juga memiliki prestasi-prestasi yang banyak sekali dan mereka juga lulusan-lulusan yang sangat tinggi sekali sekolahnya. Sehingga kedua pasangan itu juga tidak mengecewakan dan patutlah mereka bisa menjadi calon-calon presiden dan wakil presiden. Tentu Bapak Anies juga punya pengalaman baik di dalam negeri dan di luar negeri, baik pengalaman di kenegaraan tata negara. Semenjak Gus Dur menjabat menjadi presiden, mereka juga berkiprah di dalam media politik sehingga sangu-sangu muda-muda dari Bapak Muhaimin bersama Bapak Anies Baswedan sudah cukup lumayan, termasuk Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Pak Prabowo juga demikian, mereka juga berkali-kali mengacungkan sebagai calon presiden walaupun gagal berkali-kali. Kegagalan tidak merupakan kelemahan dari Pak Prabowo. Mereka gagal karena merupakan acuan semangatnya, cintanya kepada Bumi Nusantara. Kalau misalkan Pak Prabowo itu tidak cinta kepada Bumi Pertiwi, mereka tidak mengajukan lagi karena Pak Prabowo itu merupakan sosok yang peduli kepada kebangsaan kita sehingga mereka ingin berjuang demi negara kita. Pak Prabowo ingin berlabuh kepada negara kita, ingin memberikan kemuliaan negara kita, ingin meratakan pembangunan, meratakan yaitu ekonomi dan memberikan keadilan seluruh rakyat Indonesia sehingga begitu agung sekali cita-cita Pak Prabowo sehingga Pak Prabowo juga sebelum menjabat menjadi presiden saja mereka juga memberikan dana-dana kepada masyarakat Indonesia terutama masyarakat kecil terutama di daerah Kalimantan. Pak Prabowo juga memberikan beberapa wilayah yang bisa dipakai untuk kesejahteraan para petani. Masih banyak lagi sumbangan-sumbangan dari Pak Prabowo yang dinikmati oleh rakyat Indonesia. Nah, apabila Pak Prabowo kalau hanya ingin hidup sejahtera, ingin hidup dalam satu keluarganya saja, tanpa macung menjadikan menteri, tanpa macung menjadi presiden, Pak Prabowo sudah 7 turunan saja dimakan tidak habis-habis teman-teman. Jadi Pak Prabowo itu memiliki harta benda sengaja untuk mengangkat derajat yaitu rakyat Indonesia agar tidak tertinggal daripada negara-negara yang lain sehingga memang banyak sekali yang sama Pak Prabowo yang tidak sepaham, namun kita juga tahu maksud dari Pak Prabowo ingin yaitu mengusung sebagai calon presiden bahwa Pak Prabowo memang sangat kasihan kepada rakyat Indonesia yang banyak sekali kemiskinan, kemudian keadilan hukum belum tertata rapi, korupsi masih merajalela sehingga semoga Pak Prabowo masuk ke kancah dunia ini bisa terbukti nanti apabila jadi presiden bisa menata Indonesia termasuk Mas Gibran juga demikian walaupun mereka sosok seorang pemuda mereka juga memberi kapasitas yang kita tidak tahu jika kita itu kalau membaca orang diam itu sulit teman-teman. Orang diam itu kita sulit untuk menerka karena kita tidak tahu seberapa pengalaman dia itu kita tidak tahu, tapi kalau orang yang mudah bicara mengeluarkan kata-kata itu malah mudah ditebak teman-teman. Sehingga disinilah teman kita tidak perlu untuk menghujat kepada Mas Gibran dan kita selalu menghormati. Adapun Mas Gibran itu dipilih sebagai wakil presiden itu bukan karena itu adalah kehendak dari Pak Jokowi karena Mas Gibran itu kan diusung dari partai. Misalkan Pak Jokowi menghendaki anak saya harus jadi wakil presiden, tapi kalau tidak ada yang ngusung ya tidak bisa teman-teman. Ya ini menjadikan salah paham Mbah.
Jadi orang-orang kan mengiranya Pak Jokowi nepotisme seperti itu. Ini kita cuma meluruskan Kita netral saja teman-teman. Saya jujur saja pada saat pemilihan umum yang lalu saya tidak mencoblos Pak Jokowi, saya tidak percaya pada Pak Jokowi karena saya ragu kepada Pak Jokowi gitu. Saya tidak memilih Pak Jokowi sama sekali. Bahkan saya adalah memilih pilihan yang lain gitu. Pada saat itu saya masih berkecimpung kepada partai teman-teman karena teman kita satu pondok, teman-teman para ulama, kita ke salah satu yaitu perwakilan kita yang memiliki kemampuan bidang agama gitu loh. Pada saat itu saya tidak respon kepada Bapak Jokowi. Setelah Bapak Jokowi memimpin 2 periode, saya lihat kok banyak yang masyarakat kecil banyak yang diupeni, kemudian dari orang fakir miskin juga menerima sembako, kemudian kartu BPJS juga tersebar. Bahkan kita baru mendengar keluarga kita dari Sulawesi katanya di sana itu tentang bantuan sembako itu malah setiap bulan pasti ada gitu loh. Ada bantuan-bantuan yang banyak sekali, tidak hanya di Jawa. Dan itu merata Mbah kalau di Sulawesi itu. Di keluarga Mbak Lula ada yang di Sulawesi, ternyata bantuan-bantuan di pemerintah itu benar-benar terbukti dan rutin gitu. Padahal itu di pulau terpencil, orang dari kotanya saja ke wilayah saudara saya itu kan harus nyebrang lautan juga toh Mbak. Padahal di Sulawesi, di tempat kelahirannya orang tuanya Mbak Lulu itu benar-benar pelosok sekali teman-teman. Kita hanya bisa mengendarai kapal karena mobil di sana murah karena tidak dapat dipakai itu. Sehingga di pelosok saja masih diberi tunjangan-tunjangan seperti sembako, uang-uang, kebutuhan. Seperti waktu di Papua bahkan Bapak Jokowi juga sampai berjalan berapa hari itu Mbak? 4 hari melihat penonton desa yang terpencil. Sehingga seperti itulah kita tidak berarti membela Pak Jokowi. Kalau saya membela Pak Jokowi itu kan tidak ada kaitannya toh. Masalahnya saya tidak pernah kenal sama Pak Jokowi, tidak pernah dikasih uang Pak Jokowi, dan saya tidak pernah kunjung ke rumahnya dan tidak kenal sama sekali. Kita hanya sebagai rakyatnya Pak Jokowi karena pada posisi ini Pak Jokowi kan jadi presiden. Nah, besok kalau tidak jadi presiden kan kita sudah ganti, berarti bukan rakyatnya Pak Jokowi lagi gitu. Selama Pak Jokowi menjadi presiden dan kita hormati mereka menduduki kursi kepresidenan gitu loh. Kita usahakan jangan sampai menghujat kepada kepala negara karena kita itu setiap harinya kan dijangkung oleh negara gitu. Misalkan salah satu contoh bisa keluarga kita berada di Arab Saudi kemudian dihukum pancung akan dibunuh. Kemudian yang menolong siapa? Yang menolong pejabat kita. Akhirnya tidak jadi dipancung. Di Taiwan juga ada kasus tenaga kerja perempuan, di sana juga dianggap mereka akan membunuh, yaitu hanya juragannya. Akhirnya mereka dihukum mati, ternyata ditolong oleh pejabat kita, akhirnya lepas dari yaitu hukuman. Hingga kita itu tetap direngkuh kepada pejabat, kita diayomi kepada pejabat, lebih-lebih kepada aparat militer seperti tentara dan sebagainya. Sehingga betapa kita merasa bangga dan senang, merasa dilindungi oleh negara ini. Kalau kita ini menghujat kepada negara, lah kita nanti dianggap rakyat yang tidak punya adab gitu loh. Di penak ini kok sih kurang penak di situ teman-teman. Sehingga apabila kita mendapat kesenjangan, kita sudah mencari rezeki, kita ada masalah keluarga, itu kan pribadi, tidak ada kaitannya dengan negara. Dan setahu saya itu pemerintah nggak ada kok yang memiliki cita-cita menyengsarakan rakyatnya, kan nggak ada teman. Di samping itu kita dengar bahwa ternyata dunia itu memang goncang tentang ekonomi. Ada 60 negara yang mereka juga kesusahan untuk mengatur rakyatnya, dapat dikatakan resesi dunia, sehingga banyak negara-negara yang juga hancur karena ekonomi. Sehingga apabila hari-hari ini teman-teman di negara kita agak pontang-panting, masalah mencari kerjaan sulit, kemudian rezeki sulit, terus kemudian banyak kegagalan, terus banyaknya orang korupsi dan sebagainya, memang negara kita memang belum tertata, tapi semoga selanjutnya nanti akan semakin sempurna dan semakin perkasa. Sehingga kita doakan saja semoga apa yang diatur oleh pemerintah memilih presiden dan wakil presiden, kemudian kita menemukan dan mendapatkan wakil-wakil kita sebagai presiden dan wakil presiden yang menduduki di tempatnya masing-masing, dan akhirnya mereka akan bekerja yang baik sesuai dengan janji-janjinya gitu. Karena mereka punya visi dan misi, mereka punya gagasan agar mereka bersumpah akan menjadikan kita
sebagai rakyat yang akan lebih mulia daripada yang lalu. Sehingga disinilah letaknya kita, tidak ada unsur-unsur memilih presiden ini tidak, teman-teman, karena kita tahu sekali bahwa di dalam pemilihan presiden itu kan rahasia dan bebas. Detik-detiknya tiba akan terjadi pilihan atau pemungutan suara yang benar-benar aman, terkendali, dan tidak ada sesuatu yang menghebohkan. Terus kemudian kita berhasil dalam cita-cita menggapai memiliki presiden dan wakil presiden tanpa ada ancaman dan sebagainya. Karena itu kan kebutuhan kita, teman-teman. Mari kita jaga, kita memilih presiden dan wakil presiden itu kewajibannya rakyat gitu loh. Jangan sampai tiga heboh, itu kewajiban kita memilih. Kewajibannya awak dewi jadi presiden dan wakil presiden. Jadi jangan diorat-arit, jangan dikacau. Mari kita susun agar pilihan ini bisa terbukti nyata, tidak ada halangan, dan terbentuk wakil presiden dan presiden. Sehingga kalau negara tidak ada presiden kan negara darurat nanti. Makanya kekosongan kekuasaan harus ada presiden dan wakil presiden. Sehingga kita tidak ada faktor untuk memilih ke salah satu pilihan, tidak. Bagi saya semua baik sekali, baik dari Pak Anies, kemudian dari Pak Ganjar, dari Pak Prabowo. Mereka jago Indonesia yang patut menduduki Indonesia, yang patut mereka berjuang bagi bangsa dan negara. Sehingga tadi Mbak Lul mendapatkan SMS atau WA yang menyatakan tolong diprediksi siapa kira-kira gitu. Jadi tidak ada kepastian atau tidak ada penerawangan. Saya usahakan menghindari penerawangan, teman-teman. Karena menerawang apabila nanti salah lah kita malah tidak karu-karuan. Yang penting kita pakai aturan tata cara perhitungan Jawa. Hingga kalau nanti salah, yang disalahkan kan bukan saya, yang disalahkan perhitungannya gitu loh. Kan juga peninggalan Bang ya? Iya, ini kan peninggalan sejarah sesuai dengan kejadian alam, sesuai kejadian sekarang gitu loh. Sehingga ramalan ini atau prediksi ini tidak sulit-sulit sekali. Kenapa kita prediksi kok sulit-sulit, ribet-ribet gitu? Tapi biasanya ramalan-ramalan Jawa itu banyak berhasilnya daripada tidak. Gitu. Jadi sudah dapat dititeni. Jadi orang Jawa itu ilmunya hanya niteni. Lek ngene kok dadine ngene, lek ngono dadine kok ngono. Jika titenan nanti seperti jadi pakem itu loh. Seperti jadi ketentuan dan undang-undang. Sehingga makanya orang Jawa itu punya perhitungan adat istiadat yang sulit untuk digoyahkan, karena mereka sudah mantep dan sudah percaya, dan mereka sudah niteni bolak-balik berkali-kali selalu benar gitu loh. Sehingga disinilah letaknya kita untuk menghormati kepada ilmu kawruh Jawa. Itu ilmunya para nenek moyang kita, perlu kita hormati. Syukur tadi kita bisa untuk studi banding bagaimana ilmu-ilmu para nenek moyang kita dibandingkan dengan ilmu-ilmu sekarang. Yang baik kita pakai, yang tidak baik ya kita tinggalkan saja. Karena kita itu kan harus memilih ilmu-ilmu yang baik, yang berdasarkan itu tata atau tata cara sesuai agama yang kita anut gitu loh. Sehingga yang namanya kawruh itu kan bukan agama. Jadi kawruh itu tidak ada agamanya. Kawruh itu barang sing urung-uruh diruhne. Ilmu juga demikian, tidak ada berdirinya ilmu orang Jawa dulu ada yang mengikat dengan tata cara agama. Di zaman dulu sebelum kerajaan berkembang, maka sudah ada keyakinan bersembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi belum ada agama, adanya panuwunan gitu loh. Jadi bagi saya bahwa Kapitayan saja belum yang pertama, teman-teman. Kapitayan itu baru-baru saja, pendapat saya seperti itu ya. Mungkin pada saat kerajaan Kesultanan Mataram, sejarah kerajaan Mataram atau sejarah Demak Bintoro itu adanya Kapitayan. Tapi sebelum itu mungkin jauh kerajaan itu ada, yaitu penghambaan umat kepada Tuhannya. Kalau dulu mungkin disebut dengan panuwunan. Jadi panuwunan. Enggak, kita tahu bahwa telah ditemukan penduduk orang Mojopahit yang melarikan diri di zaman keruntuhan Mojopahit di daerah Mojokerto. Ternyata bahasanya nggak sama seperti kita. Bahasanya juga bukan bahasa Jawa biasa, teman-teman. Bahasanya tidak sama seperti bahasa Jawa. Mereka punya bahasa sendiri. Artinya apabila dikatakan kalau Kapitayan itu munculnya itu dulu, ya bahasanya Kapitayan bahasa Jawa biasa seperti ini.
Dan mestinya agama yang dipelajari nenek moyang dulu itu bahasanya nggak bahasa Jawa seperti ini, bahasa yang lain. Karena orangnya juga lain, kehidupan lain, modelnya lain, zamannya lain gitu. Sehingga mungkin dari panunan para nenek moyang dulu itu bahasanya tidak sama seperti sekarang, maka ada kepercayaan tapi bukan agama yang dipelajari, yang kemudian dikelola oleh para nenek moyang kita, yang intinya tetap menghamba kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi teman-teman, kita akan kembali kepada tema tadi, kita diculik bahasanya itu, diculik untuk dimintai keterangan, kalau bisa ada pakai live Mbak ya, agar kita nanti agak bisa belajar gitu. Oh iya, nggak apa-apa, itu pesanan sejak kemarin Mbak ya, Mbak. Kemarin sering SMS terus, tapi kita belum bisa. Itu bukan orang pintar, saya bukan orang yang ngerti ya, pas-pasan seperti Anda semua. Kelebihan kita juga tidak ada. Dan saya bukan orang sakti atau orang yang itu Sekrimondro Guno, tidak. Ya, tidak memiliki sabda-sabda sing mandi. Sama saja saya dengan Anda semua. Dan cuma mungkin saya keturunan daripada yaitu orang-orang yang menjalani kasepuhan. Mbah saya memang tamunya itu orang-orang Jawa dan seringnya mengadakan pengembangan ilmu, sehingga walaupun keluarga saya tidak mengajar, sedikit banyak paham tentang ajaran Mbah saya. Yaitu yang nanti kita utarakan kepada kita semua, kita bedah agar kebudayaan dan adat-adat dan ilmu luhur itu tidak tergerus dengan zaman dan akan tersisa, kita bisa melestarikan. Kita akan memprediksi siapa yang akan menjadi presiden, tapi saya kembalikan, ini bukan terawangan, ini bukan misalkan Sabdo Tomo, dan ini bukan kawaskitan, dan ini bukan penerawangan sejati, tapi ini adalah perhitungan dari nenek moyang kita, perhitungan secara prediksi, dan itu jelas hitungannya teman-teman. Jadi namanya hitungan itu kan pasti jelas gitu loh, tidak hanya remang-remang gitu ya. Tapi kita nanti tidak akan bisa menjawab siapa nama presiden yang jadi, teman-teman. Nanti yang bisa menilai Anda sendiri, jangan sampai saya membicarakan yang jadi presiden ini, jangan sampai, karena kita itu seperti orang tua. Kalian mungkin punya paham yang berbeda, kalian punya pilihan yang berbeda, sih saya menghormati kepada Anda. Saya tidak mengatakan siapa yang jadi presiden atau prediksinya siapa nanti, teman-teman. Coba kita akan memulai, teman-teman, perhitungan cara menghitung siapa yang nanti akan menjadikan presiden di era tahun 2024 ini. Kita mengadakan pilihan presiden ini kan tahun 2024. Ulang lagi, pemilihan presiden berdasarkan tahun 2024. Nah, dengan itu maka kita untuk yaitu mengoreksi atau memprediksi tentang tahunnya dulu, teman-teman. Tahun 2024, coba Mbak Lulu ini diproses. Tahun 2024 ini dijumlah saja, ditambah-tambah ya, dari 2024 itu kalau dijumlah ada berapa itu nih? Ya, kita jumlah teman-teman. Jadi 2 ditambah 0 hasilnya 2, kemudian ditambah 2 hasilnya 4, 4 ditambah 4 hasilnya 8. Jadi 2 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 4 hasilnya 8, Mbak. Intinya tahun 2024 itu terhitung 8. Nilainya 8, teman-teman. Nah, dengan nilai 8 itulah nanti yang akan kita proses, teman-teman. Sehingga kita pakai saja hitungan daripada yaitu bahasa Jawa kuno, yaitu hitungan sampai ke 10. Ya. Jadi coba dibaca Mbak, hitungan dari ke 10 itu nomor sesuai dengan yaitu bahasa kuno. Jadi perhitungan sesuai bahasa Jawa kuno, teman-teman. Angka 1 itu adalah Eka, angka 2 Dwi, angka 3 Tri, angka 4 Catur, angka 5 Panca, angka 6 Sat, angka 7 Sapta atau Sabto, angka 8 Hasta atau Hasto, angka 9 Nawa atau Nowo, dan yang angka yang ke-10 adalah Dasa. Jadi ulang lagi Mbak, biar jelas nanti pelan-pelan saja. Ini kita
meramalnya, programnya ke situ teman-teman, prediknya ke angka ini saja. Ya. Coba, teman-teman. Untuk perhitungannya kita memakai hitungan Jawa kuno ya teman-teman. Angka 1 itu adalah Eka, angka 2 Dwi, angka 3 Tri, angka 4 Catur, angka 5 Panca, angka 6 Sat, angka 7 Sapta atau Sabto, angka 8 Hasta atau Hasto, yang ke-9 Nawa atau Nowo, dan angka yang ke-10 dalam bahasa Jawa kuno adalah Dasa atau Doso. Sekarang saya bertanya, angka 2024 itu jumlahnya berapa, Mbak? Tadi 8, Mbak. Kalau jumlahnya 8, lihat di situ. 8 itu bahasanya apa? Bahasa kunonya angka 8. Angka 8 adalah Hasto, Mbak, atau Hasta. Jadi hitungannya ada 10, tapi kita ambil 8 saja. Ya, yang angka dari 8. Ya, Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca, Sat, Sabto, Hasto, Nowo, Doso. Itu yang Ya. kita ambil sampai 8. Ya. Ternyata angka 8 itu jumlah dari tahunnya tadi itu jatuhnya di Hasta. Iya. Jadi angka 8 kuwi lek wong biyen jenenge Hasta. Nggih. Lek 7 Sabto, Nggih. lek 6 Sat, lek 5 Panca, lek 4 Catur, lek 3 Tri, lek 2 Dwi, lek siji darane Eka. Nggih. Mulane wong biyen kuwi lek njenenge anak pertama darane Eka. Nggih. Lek ndek anak loro jenenge Dwi. Nggih. Terus akhirnya duwe anak ketiga jenenge Tri. Duwe anak papat darane Catur. Nggih. Terus kemudian punya anak lagi 5 dinamakan Panca. Iya. Jadi sesuai dengan angka bisa menjadikan nama-nama anak-anak kita itu Nggih. dikira dulu, sehingga kesimpulannya dari Eka sampai Dasa kita ambil yang nomor 8, kita sebut yaitu angka 8 namanya adalah Hasta. Ya. Kita tahu teman-teman, kita sebagai orang Jawa, Hasto, Asto itu tangan teman-teman. Nggih. Hasta itu tangan. Maka tepat 2024 diadakan pemilihan presiden, karena presiden dan wakil presiden tugasnya untuk menandatangani. Nggih. Artinya tangannya nanti dipergunakan untuk menandatangani teman-teman. Iya. Sehingga jatuhnya Hasta. Jadi Iya. tiboning tangan. Jadi tugas presiden menandatangani, tugas presiden bekerja juga pakai tangan. Iya. Sehingga dari angka 2024 di jumlah ada 8, hitung dari angka kuno dari Eka sampai 8 namanya Hasta. Hasta adalah tangan. Tangan dapat dibekerjakan atau tangan bisa dipergunakan untuk bekerja, Ya. dan tangan untuk presiden dipakai untuk menandatangani, sehingga tugas-tugas presiden yang mutlak adalah menandatangani teman-teman. Nggih. Maka tidak salah, ternyata jatuh angka 8 ternyata Hasta. Nah sekarang kata dan kalimat Hasta, ya. Coba Mbak Dizra, Hasta itu apa? H-A-S-T-H-A. Itu hurufnya Hasta ya. Ya. Dari kata-kata Hasta itu biasanya dari sesepuh dulu yang diambil kata pinggiran, Ya, depan sama belakang, Bang. depan sama belakang. Hasta, jadi huruf H sama ta. Nah, H ini bisa huruf A gitu loh. Ya. Jadi cari nama presiden yang ada huruf A dan huruf ta. Namun huruf di dalam H dan ta ini akan kuat huruf ta, karena huruf ta hikmahnya banyak, filosofinya banyak. Ta bisa berupa tangan, Ya. ta bisa menata praja, menata Ya. pemerintahan. Takwa. Ta bisa berartikan takwa. Ya. Tapi kalau H itu berasal dari hananing, utohono. Jadi lebih banyak menjurus kepada huruf ta, sehingga pada siang ini atau sore ini kita sudah tahu cari nama presiden yang ada kata ta dan ada kata H atau A. Ya. Kata A dan kata ta berasal dari Hasta. Ya. Di H dan ta. Saya ulangi lagi biar jelas. Kita sudah memprediksi temu dengan kata Hasta. Dari kata H atau kata ta. H bisa berarti A, Ya. dan ta bisa berarti itu takwa, tata negara dan sebagai tanda tangan. Sehingga apabila H dan ta ini diperkuat, lebih menang yang huruf ta. Jadi sekian teman-teman
ucapan-ucapan saya, turut saya, prediksi saya, apabila ada kesalahannya, saya minta maaf yang sebesar-besar, karena ini hanya merupakan prediksi-prediksi yang ditinggalkan daripada nenek moyang kita, agar kita bisa memilah dan memilih mana pilihan kita yang paling baik. Dan ini coba dititeni suatu zaman nanti siapa yang menjadi presiden dan cocok apa enggak hitungan ini nanti. Jadi kita perangnya nanti kalau sudah pilihan presiden, hingga hitungan ini disimpan terus dicocokkan, besok terbukti atau tidak. Saya ucapkan lagi, saya minta maaf apabila ada kesalahan saya. Ini hanya merupakan prediksi, bukan kepastian. Kepastian hanya di tangan Tuhan. Kepastian siapa yang jadi adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pasrah dan sumarah siapa yang menjadi presiden. Setidaknya kita punya gambaran dengan tata cara kita memprediksi seperti ini. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Lurut. Ya teman-teman, jadi itulah keterangan dari Mbah Gendul Jawa Montro. Singkat saja bahwasanya nanti yang jadi menurut perhitungan Jawa nama yang memiliki kata H atau A juga kata to. Jadi diantara kata-kata itu teman-teman. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kami tidak bisa menjelaskannya secara gamblang karena kita tahu Indonesia adalah negara yang demokrasi dan kita harus menjaga toleransi kita. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan apabila ada salah kata dari saya dan Mbak Gendul Jawa Montro, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mbak Gendul mungkin ada tambahan lain? Saya kembalikan kepada Anda semua bahwa ini merupakan prediksi dan prediksi ketentuan, bukan hanya ramalan, hanya prediksi. Ketentuan hanya satu saja yang dikehendaki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Pencipta, itu yang paling benar. Tapi setidaknya kita punya gambaran dan punya hiburan untuk mengisi acara live ini teman-teman. Cukup sekian, terima kasih. Cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukmerayu kami nanti.